sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Coba lihat dulu di sekelilingnya, di kiri kanan apakah ada sampah. Oke, jika tidak ada, jika tidak ada enggak apa-apa. Oke, gimana kabar semua? Apakah sehat? Bisa mengikuti pembelajaran? Oke, terima kasih. Kemudian mengenai materi minggu lalu mengenai lokasi. Nah, jadi lokasi yang minggu lalu mengenai materi lokasi akan berkaitan langsung dengan materi kita pada hari ini. Jadi materi minggu lalu lokasi, bagaimana letak strategis Indonesia itu juga merupakan salah satu lokasi Indonesia. Itu merupakan salah satu bentuk dari materi lokasi. Nah, lokasi itu akan berkaitan langsung dengan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kondisi cuaca dan iklim. Nah, oke, Bapak sekalian, ya, kita mulai dulu teknis seperti kemarin. Pertanyaannya, oke, ya. Kita nyanyi seperti minggu lalu. Bisa ya? Nanti kita buat ada dua kali pertanyaan. Oke? Kita mulai. Masih ingat kan lagunya kan? Iya. Apa? Mulai ya. Indonesia Naya Pusaka Kalian Jaya. Indonesia selalu dipuja-puja bangsa. Nah, menurut Anda, kenapa Indonesia selalu dipuja-puja bangsa? Apa bedanya? Coba apa aja? Pak, ini jelas apa? Karena ada yang bisa bantu? Oke, ketua. Memiliki keberagaman budaya. Ya, ada lagi? Ya, betul. Jadi banyaknya keberagaman budaya termasuk sebenarnya seperti rempah-rempah. Oke, selanjutnya mana ada udah? Ya, ada. Siapa hari mengenai orang-orang yang di bukit tinggi cenderung memakai baju apa? Baju yang biasa tebal atau tipis? Jangan pernah menjawab. Tebal. Kenapa bisa tebal? Karena dingin, ya betul. Ya, berada semuanya. Nah, jadi, itu akan tadi itu merupakan beberapa pertanyaan yang telah kita lakukan. Kemudian akan berkaitan langsung dengan pelajaran kita. Oke, nah, jadi adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang harus
keadaan Bapak semua sampai pada hari ini selama di pembelajaran, yaitu yang pertama nah, yang kedua dari tujuan pembelajaran ini akan berkaitan langsung dengan kehidupan kita nantinya. Nah, seperti kondisi cuaca dan iklim, kondisi cuaca dan iklim itu akan dapat kita ketahui. Mungkin nggak misalnya dingin, tinggi kan dingin kan? Kalau seandainya kita tidak mempelajari dengan kultur suatu daerah, mempelajari materi ini, bisa aja orang yang nggak tahu, orang luar atau orang asing yang nggak tahu, atau bahkan kita sendiri, kita datang ke suatu daerah yang dingin, namun kita tidak memakai baju tebal, otomatis bisa ya itu ya. Oke, kita lihat masih banyak yang ini, yang siap. Oke, coba kita dulu tepuk semangka, masih ya? Masih? Oke ya, tepuk semangka ya. Semuanya tepuk semangka. Lokasi tujuan inilah yang perlu kalian ketahui sebelum memesan ojek online. Dari ilustrasi tersebut sangat penting dalam mempelajari letak wilayah. Khususnya letak wilayah Indonesia juga penting kita pelajari ya teman-teman ya. Sehingga jika kalian mau pulang dari luar negeri, tidak menyasar ke negara lain tentunya. Nah, itulah contoh sederhana mengapa kita penting dalam mempelajari letak wilayah Indonesia. Nah, di dalam video ini kita akan membahas letak wilayah Indonesia ya teman-teman ya. Berbicara tentang lokasi sama halnya berbicara tentang letak wilayah. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur ya. Di mana garis lintang merupakan garis yang melintang secara horizontal yang membentang dari arah barat ke timur. Garis lintang ini Seperti yang kemarin jelasin bahwasanya garis bujur itu gimana? Dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Garis lintang dari kanan ke kiri. Dari saya ya melintang dari 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujur merupakan garis yang membentang secara vertikal yang membentang dari kutub selatan ke kutub utara. Letak bujur Indonesia yaitu di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara melintasi Pulau Weh di Nangro Aceh Darussalam sebagai wilayah paling utara di Indonesia. Sedangkan 11 derajat lintang selatan melintasi Pulau Rote sebagai wilayah paling selatan di Indonesia. Kemudian wilayah paling barat yaitu 95 derajat bujur timur juga melintasi Pulau Weh di Nangro Aceh Darussalam ya teman-teman ya. Sedangkan 141 derajat bujur timur melintasi Sungai Vli di Papua. kira-kira lebih luas mana daratan atau laut Indonesia? Kita kan negro ya. Bisa gugur. Biar adil kan? Nah, Indonesia lebih luasnya lautannya ketimbang daratnya. Oke. Nah, laut Indonesia berkisar 3.257.000. Bahkan 3.000 berarti 3.000 lebih berat 3.000. Sedangkan daratnya berada di 1.000. Nah, jadi lebih luas darat atau laut? Oke, kita lanjut ya. Oke. Letak geografis Indonesia, letak astronomis. Nah, kita masuk dulu ke letak geografis. Indonesia terletak suatu negara dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia berada di lintang berapa posisinya? Yang tahu? Lintang berapa?
bujur. Ada yang tahu nggak cara bacanya? Ada yang tahu nggak cara supaya bujur itu gimana bentuknya, lingkar itu gimana? Oke, maju ini. Kamu maju. Awas hati-hati, awas hati-hati. Pelan-pelan. Oke. Oke, teman ya. Lihat, perhatikan di sini. Coba cari posisi Indonesia di mana? Posisi Indonesia. Nah, lihat ke depan. Nah, posisi Indonesia perhatikan deh. Apa ya? Di depan. Pak, jangan di bawah ya. Oke. Kalau dia selingkuh di mana? Ya, kalau bujur. Ya, oke, ataupun kebalikannya. Oke, udah boleh. Oke, udah paham ya gimana bentuk lingkar dan garis, gimana bentuk garis lingkar dan garis bujur, udah paham belum? Oke, tadi ya mengenai garis lingkar dan garis bujur. Jadi ini merupakan letak, kalau dari sisi lokasi kemarin tuh ini letak absolut atau letak relatif? Relatif. Absolut. Letak absolut. Letak absolut itu letak titik koordinat negara kita yang tidak bisa diubah-ubah. Oke, sedangkan letak relatif dapat dapat baru. Oke, lanjutkan mengenai. Nah, ada berapa iklim yang di Indonesia? Berapa? Ya. Ada berapa musim? Selain iklim kan ada 3 kan? Iklim muson, iklim tropis, iklim laut. Indonesia ada berapa iklim? Ada 2. Apa aja ayo? Kemarau ada. Musim hujan, musim kemarau. Ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, iklim Indonesia ada 3, iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Nah, kira-kira sebelumnya udah ada yang tahu nggak apa itu iklim muson, iklim tropis, iklim laut? Ada yang tahu? Nah, jadi ada tahu? Belum ya? Nah, iklim muson adalah iklim angin yang mengandung banyak uap atau hujan bergerak dari Asia ke Australia. Nah, tahu kan teman kan? Kira-kira Australia itu berada di bawah atau di atas Indonesia? Yakin? Yakin? Sedangkan, nah jadi dari bawah atau nggak dari petakan globe besar globe kan, dari benua Australia angin itu bertiup kencang sampai ke Indonesia. Nah, yang membawa uap atau air hujan. Oke. Kemudian musim timur adalah angin yang tidak banyak mengandung uap atau kemarau, bertiup dari Australia ke Asia. Atau dari kebalikan. Jadi angin yang mengandung air tadi itu dari Asia ke Asia kan? Asia itu di bawah atau di atas? Nah, jadi dari kira-kira negara yang ada di Asia tetanggaan dengan Indonesia apa? Malaysia. Malaysia ya. Jadi dari atas itu membawa angin yang berisikan ataupun yang mengandung uap atau air hujan sampai ke benua Australia. Kira-kira itu melintasi Indonesia apa enggak? Jadi itu yang menyebabkan Indonesia itu beriklim tropis. Nah, kemudian angin musim timur itu kebalikan tadi. Dari angin yang dibawa dari benua
akan memulai jam pelajaran ke-7. Apa? Ayo. Ada yang bisa bantu? All the students, Oke, apa? teachers, Apa? the 7 lessons will Oke, be guys, ini apa? Oke, apa jawaban nih? Apa nanti bilangnya? Terus? Terus? Nah, nanti kita lagi sama Niko ya. Oke? Hah? Nah, tuh. Tuh. Ada yang begitu ya? Tuh. Sama sini kan? Ya, kita lagi. Oke? Nah, jadi seperti yang kemarin, kondisi cuaca dan iklim akan mempengaruhi kebudayaan suatu daerah. Seperti budaya berpakaian, budaya dalam bertani, dalam mencari penghasilan, akan mempengaruhi. Nah, ya. Oke, pertanyaannya. Ada pertanyaan? Pertanyaannya. Kira-kira apa yang mengapa orang-orang yang ada di pesisir itu atau yang ada di dekat laut itu lebih cenderung memakai baju tipis? Kenapa? Terus karena mengapa orang yang ada di pesisir selatan itu atau orang-orang yang di dekat laut itu cenderung memakai baju tipis? Karena tadi dia jawab karena panas. Panas itu akibat dari cuaca. Cuaca dari Nah, seperti gambar ini. Ini gambar baju apa? Berasal dari ini baju dari ini namanya baju bodo dari provinsi Sulawesi Selatan. Saya sudah dapat semua? Coba di depan dulu. Nah, jadi menurut BMKG, tahu BMKG? Apa BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, jadi di sini ternyata kasus hujan lebat mulai mulai hujan di Subang ada potensi untuk sepekan ke depan. Oke? Nah, jadi dari LKPD yang Bapak berikan, diharapkan kalian dapat mengisinya. Ya, dapat dijawab. Nah,
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, jadi sebenarnya penampilan kelompok 4 yang tampil. Nah, nanti akan bergilir. Nanti untuk penampilan insya Allah minggu depan baru kelompok yang tampil oke ya? Oke, sekarang maju kelompok 1. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Randai, ketua kelompok Dia, anggota kelompok Cila, Michelle, Fajri, Vino, Rizky, dan Akbar. Soal nomor 1, analisislah bagaimana curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir di daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. 1. Saturasi tanah. Dengan curah hujan yang tinggi, tanah bisa jadi jenuh atau jenuh air, sehingga tidak mampu menyerap lebih banyak air. 2. Peningkatan aliran sungai. Curah hujan yang tinggi meningkatkan volume air aliran sungai. Sungai yang tidak mampu menampung volume air yang jadi akan meluap dan menyebabkan banjir. Ketiga, erosi dan sedimentasi. Hujan intens dapat menyebabkan erosi tanah dan pengangkutan sedimentasi ke sungai, mengurangi kapasitas aliran dan meningkatkan resiko banjir. Soal nomor 2, bagaimana langkah yang tepat dan bisa dilakukan penduduk mengurangi resiko banjir di masa depan? Kaitkan dengan kearifan lokal, sosial, maupun budaya yang ada di daerah tempat Anda sekalian tinggal. 1. Pengelolaan sumber daya alam adalah mengembalikan dan memelihara hutan serta melakukan penanaman pohon di daerah hulu sungai dapat meningkatkan daya serap tanah dan mengurangi aliran permukaan. Tadi coba baca. Jawaban Pengelolaan sumber daya alam, mengembalikan dan memelihara hutan serta melakukan penanaman pohon di daerah hulu sungai dapat meningkatkan daya serap tanah dan mengurangi aliran permukaan. 2. Praktik pertanian berkelanjutan. Ini juga mengacu pada praktik pertanian tradisional yang mengindikasikan pohon yang tanam pangan. 3. Pengelolaan risiko bencana. Wilayahnya memiliki sistem komunikasi tradisional dapat berfungsi sebagai dasar dalam sistem peringatan dan berbasis masyarakat. Sekian dari kami. Ada yang bisa ditanyakan kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok ini yang mencapai Nah, oke. Jadi mengenai materi tadi itu mengenai presentasi dari kelompok 4 dan kelompok 1 itu saling memberikan solusi mengenai bencana cuaca dan iklim.